Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Sistem Informasi kelas A. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai konsep pemodelan sistem dan implementasi pada proyek bimbelmudah.com. Di sini kami memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Biafawasi dengan NIM 220512140002. Silahkan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 220512140001. Perkenalkan, nama saya Miratul Astana dengan NIM 2205124016. Perkenalkan, nama saya Azizah Zairatul Mi'am dengan NIM 220512140020. Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 220512140037. Baik, di sini saya dan teman-teman akan membahas mengenai yang pertama konsep pemodelan sistem, yang kedua tentang metode pemodelan, yang ketiga implementasi pemodelan sistem pada website bimbelmudah.com, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, definisi sistem. Pemodelan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemodelan sistem dapat membantu perusahaan IT dalam menganalisis sistem atau proses yang sudah ada. Dalam perancangan sistem ini, dapat berupa kumpulan objek atau unsur-unsur yang memiliki tujuan tertentu dan saling berhubungan. Sistem ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Next. Tujuan pemodelan sistem. Tujuan pemodelan sistem adalah yang pertama, membantu dan memahami karakteristik dari sistem yang akan dibangun. Yang kedua, menentukan model sistem yang tepat untuk diimplementasikan. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana kita mengambilkan keinginan dan kebutuhan dari user akan sebuah sistem yang secara spesifik. Yang keempat, memprediksi bagaimana suatu sistem akan bekerja sebelum sistem tersebut dibuat. Yang kelima, memberikan solusi masalah-masalah yang terkait dengan sistem yang akan dibangun. Dan yang terakhir, tujuan pemodelan sistem dapat memberikan dokumentasi visual tentang sistem yang dapat digunakan untuk komunikasi dan referensi. Next. Dalam pemodelan sistem terdapat komponen sistem. Komponen sistem sendiri adalah elemen atau bagian yang membentuk suatu sistem. Komponen sistem terdiri dari bagian-bagian yang terpisah yang bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem atau menjalankan fungsi-fungsi sistem. Di sini terdapat komponen sistem yang pertama, yaitu elemen. Elemen sistem adalah bagian-bagian terkecil yang membentuk sistem seperti hardware, software, telekomunikasi, basis data atau database, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua terdapat interaksi, yaitu cara-cara elemen untuk berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan sistem. Di sini terdapat pertukaran informasi, koordinasi kerja, sinkronisasi, menangani data bersama, menanggapi perubahan, pengambilan keputusan, dan pemantauan dalam laporan. Next. Oke, selanjutnya terdapat level abstraksi, di mana level abstraksi merupakan cara pandang suatu sistem atas sudut pandang tertentu. Level abstraksi terbagi menjadi dua, yaitu level tinggi atau high level dan level rendah atau lower. Kemudian terdapat siklus hidup sistem, yang mana siklus hidup sistem ini terdapat suatu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Dalam siklus hidup sistem terdapat perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Di sini terdapat notasi pemodelan yang dapat kita gunakan dalam pemodelan sistem. Yang pertama terdapat diagram alur data atau data flow diagram.
yang kedua diagram konteks, dan yang ketiga diagram entity relationship. Yang mana pada diagram alur data ini terdapat proses aliran data, entitas eksternal, penyimpanan data, data flow, data store, dan terminator. Pada diagram konteks, berfokus pada hubungan antara sistem dan entitas eksternal, sehingga lebih menekankan pada aspek hubungan dan batasan. Dan diagram entity relationship ini digunakan untuk mempresentasikan entitas dan hubungan antar entitas dalam data. Dalam entity relationship terdapat entitas, hubungan, atribut, dan kunci primer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iterasi dan umpan balik, di mana iterasi sendiri bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemangku kepentingan. Pengertian dari iterasi sendiri yaitu proses pengembangan dengan siklus berulang dari perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi, yang dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki detail sistem, fitur baru, atau melakukan perubahan yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diperlukan. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik sendiri adalah informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan atau pengguna sistem untuk memperbaiki sistem, mengidentifikasi masalah, mengubah fitur, atau membuat perubahan lain yang diperlukan agar sistem lebih baik dan sesuai dengan harapan user. Kemudian ada metode pemodelan. Di sini metode pemodelan kita rangkum menjadi dua, yaitu ada diagram alur data atau data flow diagram DFD, kemudian ada diagram konteks. Diagram alur data atau DFD sendiri bertujuan untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem informasi. Kemudian juga untuk mengidentifikasi input, output, proses, dan data yang disimpan dalam sistem. Kemudian diagram konteks. Jenis khusus dari DFD untuk menggambarkan tingkat tinggi mengenai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, di mana menunjukkan entitas eksternal dan juga aliran data. Kemudian di sini kita akan menjelaskan mengenai diagram alur data atau DFD yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada di samping adalah gambar dari diagram data diagram flow pada aplikasi rental mobil kami. Di sini terlihat untuk mengakses aplikasi kami ini harus melalui proses registrasi atau daftar yang dilakukan oleh siswa. Setelah siswa mendaftar, baru siswa login untuk supaya bisa memasuki aplikasi ini. Lalu di dalam aplikasi ini siswa bisa mengerjakan soal dan mengakses fitur-fitur lainnya. Tetapi siswa tidak dapat menginput atau melihat bagian yang hanya bisa dilihat oleh administrator. Lalu di sini administrator juga bisa melakukan proses update, tapi pertama-tama harus melakukan login dulu. Next. Di samping adalah gambar data flow diagram level 1 proses daftar dan login. Siswa harus mencantumkan atau menaruh data registrasi pada form pendaftaran yang dimana itu adalah identitas siswa. Lalu akan dikonfirmasi. Lalu di bawahnya juga ada setelah melakukan login, aplikasi akan melakukan cek siswa autentifikasi di mana itu akan mengecek semua data siswa yang telah dimasukkan. Baru siswa baru bisa masuk ke dalam aplikasi Bimbel Mudah ini. Next. Next. Di samping adalah gambar data flow diagram level 1 proses update, di mana pada diagram ini
Administrator dapat mengupdate atau menginput data untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Bimbel Mudah. Dan juga dapat menaruh informasi terbaru. Yang dimana itu dapat menginsert post, menginsert kelas, insert mata pelajaran, insert pertanyaan, dan menginsert pilihan. Next. Ini adalah identifikasi aliran data. Yang pertama, pendaftaran siswa. Dimulai dari siswa melakukan pengisian data registrasi, yaitu mengisi formulir identitas siswa meliputi nama depan, nama belakang, alamat email, nomor telepon, alamat, dan kata sandi. Setelahnya data pribadi akan dikonfirmasi. Lalu proses login, dimulai dari siswa login dengan memasukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Kemudian sistem melakukan autentifikasi dan mengkonfirmasi login, sehingga siswa dapat mengakses website bimbelmudah.com. Lalu yang ketiga ada proses update, dimulai dari admin menginput data yang akan diperbarui. Admin memilih masukan yaitu insert post, kelas, mapel, pertanyaan, dan pilihan. Setelah admin berhasil memperbarui, maka sistem akan menampilkan informasi terbaru. Next. Identifikasi proses. Yang pertama ada pendaftaran siswa. Pengguna, siswa atau orang tua mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi. Data pendaftaran diverifikasi dan disimpan dalam basis data. Lalu proses login, pengguna diminta memasukkan email dan password. Lalu sistem memeriksa data benar sehingga maka pengguna dapat mengakses website bimbelmudah.com. Proses penjadwalan berdasar pilihan pengguna atau siswa terhadap materi dan fasilitas. Lalu sistem menampilkan jadwal kelas yang dipilih serta disimpan dan dapat diakses oleh pengguna. Lalu yang terakhir, pengelolaan materi pembelajaran. Proses admin mengunggah materi, soal dan tips and trick. Lalu materi diverifikasi dan disimpan dalam penyimpanan data. Next. Lalu ada identifikasi entitas eksternal, yang dimana itu meliputi pengguna atau pelajar SMP dan administrator. Yang pengguna siswa SMP melakukan pendaftaran, login akun bimbelmudah.com, serta dapat mengakses soal dan mengunduhnya. Lalu pada administrator, admin mengunggah informasi terbaru mengenai postingan materi, kelas, soal, serta memperbarui fitur baru seperti chat dan download soal. Next. Lalu identifikasi penyimpanan data, yang dimana itu terdapat yang pertama ada basis data aplikasi, yang kedua ada file materi pelajaran baik mata pelajaran matematika, IPA dan IPS, lalu yang ketiga ada file soal, yang keempat ada file tips and trick, dan kelima ada data pengguna yang dimana itu adalah siswa SMP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks dari aplikasi bimbelmudah.com. Ini adalah gambaran diagram konteks sistem informasi dari aplikasi bimbelmudah.com, di mana pada sistem informasi bimbingan mudah.com ini terdapat dua entitas yang menggunakan sistem, yaitu siswa dan administrator. Siswa dapat melakukan pengisian identitas dan mendownload soal. Sedangkan administrator melakukan penginputan data download, input data mata pelajaran, input data soal, input data siswa, input materi, dan input tips and trick soal. Next. Selanjutnya ada identifikasi proses eksternal. Di sini ada pendaftaran siswa, di mana proses ini siswa baru dapat mendaftar ke dalam sistem dengan mengisi informasi pribadi mereka. Kemudian ada pelaksanaan kelas, di mana aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa di platform ini. Ini termasuk pembacaan materi, pembelajaran, pemahaman soal-soal, dan penangkapan tips and trick. Kemudian untuk manajemen sistem, di sini adalah proses yang dilakukan oleh administrator untuk pengelolaan pengguna dan sistem
memantau kinerja sistem, dan menata dan memastikan keamanan data. Next, identifikasi entitas eksternal. Terdapat dua entitas, yaitu pengguna siswa SMP dan administrator. Di mana pengguna siswa SMP ialah entitas eksternal utama yang menggunakan aplikasi bimbelmuda.com. Mereka adalah siswa yang mendaftar dan menggunakan platform untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu administrator, di mana adalah pihak yang mengelola dan mengawasi platform. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen umum aplikasi dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ialah implementasi. Metode pemodelan yang digunakan dalam proyek bimbelmuda.com adalah data flow diagram dan diagram konteks. Dalam DFD terdapat proses utama dalam sistem aliran data entitas eksternal serta penyimpanan data yang telah diidentifikasi secara rinci. Dalam diagram konteks terdapat entitas eksternal dan proses eksternal juga telah diidentifikasi secara rinci. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu implementasi metode DFD. Di dalam proyek ini kita mengimplementasikan DFD ke dalam DFD level 0, DFD level 1 proses daftar, DFD level 1 proses login, dan DFD level 1 proses update yang telah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya. Selanjutnya, pada entitas eksternal dalam proyek bimbelmuda.com terdapat dua entitas utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu siswa SMP sebagai pengguna dan administrator sebagai pengelola sistem. Adapun proses eksternal yang berinteraksi dengan sistem antara lain pendaftaran siswa, pelaksanaan kelas, dan manajemen sistem. Dalam diagram konteks terdapat dua entitas utama, yaitu siswa SMP dan administrator, yang perannya masing-masing juga telah disampaikan oleh teman saya pada slide sebelumnya. Siswa dapat melakukan isi identitas dan download soal-soal di dalam sistem, sedangkan administrator dapat melakukan penginputan data-data, meliputi data download, data materi, data soal, data siswa, dan data mata pelajaran, dan data tips dan trik soal. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pemodelan sistem dalam pengembangan aplikasi Bimbel Mudah. Yang pertama yaitu penerapan desain terbaik. Dengan menggunakan pemodelan, pengembang dapat merencanakan bagaimana tampilan antarmuka pengguna atau yang biasa disebut dengan GUI menjadi lebih baik. Hal ini membantu dalam meningkatkan performa sistem menjadi lebih baik dan lebih mudah dimengerti. Yang kedua yaitu penentuan fitur yang jelas. Pemodelan sangat memudahkan dalam mengidentifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan dan yang harus ada dalam website bimbelmudah.com. Hal ini membantu dalam menentukan fungsionalitas utama yang harus diimplementasikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemudahan pengembangan berkelanjutan. Pemodelan membantu dalam memahami struktur aplikasi atau website dengan lebih baik. Hal ini dapat memudahkan pengembangan dan peningkatan fitur-fitur lebih lanjut. Selanjutnya nomor terakhir yaitu dukungan untuk pelatihan pengguna. Model ini juga bisa digunakan sebagai panduan dalam penggunaan website bimbelmudah.com dalam memahami cara menggunakan website tersebut. Next. Kesimpulan dari presentasi ini adalah dalam pengembangan website bimbelmudah.com, kami menggunakan pemodelan sistem berupa data flow diagram atau DFD dan diagram konteks. Penggunaan data flow diagram atau DFD bertujuan untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem informasi dan mengidentifikasi aliran data, entitas eksternal, proses, dan penyimpanan data oleh sistem. Sedangkan penggunaan diagram konteks ialah jenis khusus DFD yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat tinggi mengenai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, menunjukkan entitas eksternal dan aliran data. Selama menggunakan pemodelan sistem sangat memberikan manfaat dalam pengembangan website bimbelmudah.com. Manfaat utamanya yaitu memudahkan dalam struktur pengembangan dan peningkatan fitur serta meningkatkan performa sistem dengan perencanaan tampilan antarmuka yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5.
Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.